Aulia menatap keluar jendela mobil yang melaju kencang di jalan tol menuju Bandung. Hati berdegup kencang saat Rina, teman ibunya yang duduk di kursi pengemudi, tiba-tiba memperlambat laju dan berhenti di pinggir jalan. "Aku tahu rahasiamu, Aulia," kata Rina dengan suara tenang tapi menusuk, mata hijaunya menatap lurus ke depan. Aulia merasa dunia berhenti berputar, napasnya tersendat, karena rahasia yang selama ini disembunyikannya dari keluarga dan masyarakat kini terbongkar di hadapan orang yang paling tak terduga. Hujan deras mulai mengguyur, membuat suara gemuruh di atap mobil seolah mengiringi kegelisahan Aulia. Mereka sedang dalam perjalanan bisnis untuk perusahaan keluarga Ibu Aulia, sebuah perusahaan tekstil kecil di Jakarta. Aulia, gadis berusia 25 tahun yang baru lulus dari universitas, dipaksa ikut oleh ibunya untuk belajar tanggung jawab. Tapi kini, dengan mobil mogok di tengah hujan lebat, dan kata-kata Rina yang seperti bom waktu, Aulia merasa terjebak dalam mimpi buruk. Rina, wanita 35 tahun yang selalu tampak sempurna, karir sukses sebagai manajer di perusahaan yang sama, penampilan anggun dengan rambut pendek coklatnya, adalah sahabat Ibu Aulia sejak kuliah. Bagaimana dia bisa tahu? Aulia bertanya-tanya, mengingat malam-malam gelap ketika dia diam-diam bertemu dengan pacar perempuannya, Lina, di kai-kai tersembunyi di Jakarta. "Aku melihatmu dengan gadis itu di malam pesta ulang tahun ibumu bulan lalu," lanjut Rina, suaranya tetap datar, tapi ada getar emosi yang tak bisa disembunyikan. Aulia merasa jantungnya jatuh ke perut. Pesta itu, yang seharusnya jadi momen keluarga bahagia, ternyata jadi jebakan. Dia dan Lina hanya bertemu sebentar di taman belakang rumah, mencuri ciuman cepat di balik pohon, tapi mata Rina rupanya lebih tajam dari yang dia kira. "Kenapa kau tak bilang apa-apa saat itu?" tanya Aulia, suaranya bergetar. Rina menoleh, ekspresinya campur antara kasihan dan kemarahan. "Karena aku juga seperti kamu, Aulia. Aku menyukai wanita. Dan aku tahu betapa sulitnya hidup di negara ini dengan rahasia seperti itu." Kata-kata itu seperti petir menyambar, membuat Aulia terdiam. Rina, wanita yang selalu dipuji ibunya sebagai teladan, bercerai dari suami 5 tahun lalu, tak pernah menikah lagi, ternyata menyimpan rahasia serupa. Mobil tak kunjung bisa dihidupkan kembali, dan hujan semakin deras. Mereka terpaksa menunggu bantuan, tapi sinyal ponsel lemah di daerah pegunungan ini. Aulia merasa ruang sempit mobil jadi arena pertarungan batinnya. Di satu sisi, ada kelegaan menemukan seseorang yang mengerti, tapi di sisi lain, ketakutan membuncah. Bagaimana jika Rina menceritakan ini pada ibunya? Keluarga Aulia adalah keluarga Muslim konservatif di Jakarta, ayahnya seorang guru agama di sekolah negeri, ibunya pengusaha yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Kau harus menikah dengan pria baik-baik," kata ibunya berulang kali, bahkan sudah menjodohkan Aulia dengan anak temannya. Pikiran tentang reaksi keluarga membuat Aulia mual. Dia ingat bagaimana sepupunya diusir dari rumah karena dicurigai-gai, dan bagaimana masyarakat sekitar bergosip tanpa henti. Rina memecah keheningan. "Aku tak akan bilang pada siapapun, asal kau dengarkan aku. Aku pernah berada di posisimu. Dulu aku jatuh cinta pada sahabatku di kuliah, tapi aku memilih menikah untuk menyenangkan keluarga. Itu kesalahan terbesar hidupku." Cerita Rina mengalir pelan, tentang pernikahan paksa yang berakhir dengan perceraian, tentang malam-malam kesepian di mana dia menyembunyikan perasaannya. Aulia mendengarkan, hatinya teriris. Ini bukan hanya rahasia, tapi beban yang sama yang dia pikul. "Tapi kenapa Rina mengungkap sekarang?" "Karena aku melihatmu menderita, Aulia. Dan aku tak ingin kau ulangi kesalahanku." Kata-kata itu membuat Aulia ragu. Apakah ini bantuan atau jebakan?
Hujan mulai reda, tapi badai di hati Aulia baru dimulai. Mereka akhirnya mendapat sinyal dan memanggil bantuan, tapi perjalanan ini baru saja berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Saat mobil derek datang, Aulia dan Rina pindah ke hotel kecil di pinggir jalan untuk menunggu perbaikan. Kamar hotel sederhana, dengan 2 tempat tidur, tapi suasana tegang. Aulia duduk di tepi ranjang, memandang Rina yang sedang menelepon ibunya untuk melaporkan keterlambatan. Semuanya baik-baik saja, Bu. Kami akan tiba besok, kata Rina tenang. Setelah telepon ditutup, Aulia bertanya, kenapa kau bohongi ibu? Rina tersenyum tipis. Karena aku tahu apa yang akan terjadi jika dia tahu. Keluargamu seperti keluargaku dulu, penuh aturan yang tak bisa dilanggar. Malam itu, mereka berbincang panjang. Aulia menceritakan tentang Lina, gadis yang dia temui di kampus, bagaimana cinta mereka tumbuh diam-diam di tengah tekanan sosial. Rina mendengarkan, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih, mungkin simpati, atau sesuatu yang lebih dalam. Aulia merasa aneh, ada tarikan emosi yang tak terduga. Tapi dia mengusir pikiran itu. Ini hanya malam yang panjang, katanya pada diri sendiri. Pagi harinya, mobil sudah diperbaiki, dan mereka melanjutkan perjalanan ke Bandung. Tapi percakapan malam sebelumnya meninggalkan bekas. Aulia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah dia harus terus menyembunyikan diri, atau menghadapi keluarga? Rina seolah membaca pikirannya, berkata, hidup ini penuh pilihan, Aulia. Tapi setiap pilihan ada harganya. Kata-kata itu menggema sepanjang jalan, membuat Aulia gelisah. Di Bandung, mereka bertemu klien, tapi pikiran Aulia tak fokus. Dia melihat Rina bernegosiasi dengan percaya diri, dan untuk pertama kalinya, melihat wanita itu bukan sebagai teman ibu, tapi sebagai seseorang yang mengerti dirinya lebih dari siapapun. Tapi itu juga menakutkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertemuan bisnis di Bandung berjalan lancar di permukaan, tapi Aulia merasa seperti berjalan di atas kawat tipis. Setiap kali Rina berbicara dengan klien, suaranya penuh otoritas, membuat Aulia kagum sekaligus iri. Malam itu, setelah makan malam di restoran sederhana dengan pemandangan pegunungan, mereka kembali ke hotel. Kau tampak gelisah seharian, kata Rina saat mereka duduk di balkon, angin malam Bandung menyapa dingin. Aulia mengangguk, akhirnya meledak. Aku takut, Mbak Rina. Kalau ibu tahu, aku bisa diusir dari rumah. Di Indonesia ini, orang seperti kita selalu jadi sasaran gosip, bahkan kekerasan. Rina diam sejenak, lalu menceritakan kisahnya lebih dalam. Dulu, setelah perceraian, dia pernah mencoba hidup terbuka dengan seorang wanita di Surabaya, tapi tekanan dari keluarga dan masyarakat membuat hubungan itu hancur. Aku kehilangan pekerjaan, teman, bahkan adikku tak mau bicara lagi denganku, katanya, suaranya bergetar. Aulia merasa hatinya teriris, melihat Rina bukan lagi sebagai orang dewasa yang kuat, tapi korban dari sistem yang sama. Keesokan harinya, saat mereka berkendara kembali ke Jakarta, hujan lagi mengguyur, memaksa mereka berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan. Di sana, Aulia mendapat telepon dari Lina. Aku kangen kamu, sayang. Kapan kita bisa bertemu tanpa sembunyi-sembunyi, tanya Lina, suaranya penuh harap. Aulia melirik Rina yang sedang memesan kopi, dan untuk pertama kalinya, merasa bersalah. Apakah dia layak untuk Lina jika terus menyembunyikan cinta mereka? Setelah telepon ditutup, Rina bertanya, itu pacarmu? Aulia mengangguk, dan percakapan mereka berubah jadi lebih intim. Rina menceritakan tentang mantannya, seorang guru seni yang akhirnya memilih menikah dengan pria untuk normal. Itu pengkhianatan terbesar, kata Rina, matanya basah. Aulia merasa ada ikatan tumbuh di antara mereka, tapi itu membuatnya bingung.
Rina adalah teman ibunya, 10 tahun lebih tua, tapi pemahamannya tentang penderitaan Aulia membuatnya merasa dekat. Di Jakarta, saat mereka tiba di rumah Ibu Aulia, semuanya tampak normal. Ibu Aulia, Bu Siti, menyambut mereka dengan hangat, tak tahu apa yang terjadi di perjalanan. "Terima kasih, Rina, sudah jagain Aulia," kata Bu Siti sambil menyajikan teh. Tapi Aulia merasa seperti aktor dalam sandiwara. Malam itu, dia bertemu Lina di sebuah kai kecil di Kemang. "Ada apa denganmu? Kau tampak berbeda," tanya Lina. Aulia menceritakan tentang Rina, tanpa detail rahasia. Lina cemburu. "Dia teman ibumu, tapi kau bicara tentangnya seperti orang spesial." Pertengkaran kecil itu membuat Aulia sadar, perasaannya terhadap Rina mulai campur aduk. Apakah ini hanya simpati atau sesuatu yang lebih? Beberapa hari kemudian, Aulia mendapat undangan dari Rina untuk makan malam di apartemennya. "Kita perlu bicara," kata Rina di telepon. Aulia ragu, tapi datang juga. Apartemen Rina di kawasan elit Jakarta, minimalis dan elegan. Di sana, Rina mengungkap lebih banyak. "Aku suka padamu, Aulia. Bukan sebagai teman, tapi lebih." Kata-kata itu seperti ledakan. Aulia terkejut, mundur selangkah. "Ini gila. Kau teman ibuku," seru Aulia. Rina mendekat, matanya penuh emosi. "Aku tahu risikonya, tapi aku tak bisa bohong lagi. Melihatmu membuatku ingat diri sendiri yang dulu, dan aku ingin melindungimu." Aulia merasa dunia berputar. Ini pengkhianatan terhadap Lina, terhadap keluarga. Tapi ada tarikan aneh di hatinya. Dia pergi dari apartemen itu dengan hati berantakan, meninggalkan Rina sendirian. Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Dia memikirkan konsekuensi. Jika dia menerima Rina, itu berarti menghancurkan hubungan dengan Lina, dan mungkin keluarga. Tapi menolak berarti terus menyembunyikan diri. Pagi harinya, Bu Siti bertanya tentang perjalanan. Rina bilang, "Kau banyak belajar. Kau baik-baik saja." Aulia mengangguk palsu, tapi dalam hati, badai semakin kencang. Dia memutuskan bertemu Lina lagi, tapi pertemuan itu berakhir buruk. Lina merasa Aulia menjauh. "Apa kau selingkuh?" tanya Lina. Aulia menyangkal, tapi rasa bersalah menyelimutinya. Sementara itu, Rina menelepon, meminta maaf. "Aku tak seharusnya bilang itu. Tapi aku tak bisa tahan lagi." Aulia merasa terpojok, pilihan di depannya seperti pisau bermata dua. Konflik mulai memuncak ketika Bu Siti mengatur pertemuan dengan calon suami Aulia, seorang pemuda bernama Andi dari keluarga baik-baik. "Ini untuk masa depanmu," kata Bu Siti. Aulia panik, tapi tak bisa menolak langsung. Di pertemuan itu, Andi tampak sopan, tapi Aulia merasa mual. Setelah itu, dia lari ke apartemen Rina, mencari pelarian. "Aku tak tahu harus apa," kata Aulia sambil menangis. Rina memeluknya, dan untuk pertama kalinya, Aulia merasa aman. Tapi pelukan itu berubah jadi ciuman, meski singkat. Aulia mundur, terkejut. "Ini salah," katanya. Rina mengangguk, tapi matanya berkata lain. Aulia pulang dengan hati hancur, tahu bahwa dia telah melangkah ke jurang. Hari-hari berikutnya jadi neraka bagi Aulia. Dia menghindari Rina di kantor, tapi bayangan wanita itu terus menghantui. Lina menelepon berulang kali, tapi Aulia tak berani angkat. Rasa bersalah menumpuk seperti gunung. Di rumah, Bu Siti semakin mendesak soal Andi. "Dia pria baik, Aulia. Jangan buang kesempatan." Aulia ingin berteriak bahwa dia tak suka pria, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Malam itu, dia bertemu Rina secara kebetulan di sebuah acara perusahaan. "Kita harus bicara," bisik Rina.
Mereka menyelinap ke taman belakang. Aku tak bisa lupakan ciuman itu, kata Rina. Aulia marah. Ini bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ibuku? Dia sahabatmu. Rina menjawab, aku tahu, tapi cinta tak peduli aturan. Aku siap bayar harganya. Kata-kata itu membuat Aulia ragu. Apakah ini cinta atau hanya pelarian dari kesepian? Keesokan harinya, Lina datang ke rumah Aulia tanpa undangan. Kau bohongi aku, seru Lina, menunjukkan pesan teks yang salah kirim dari Aulia ke Rina. Aulia panik, mencoba menjelaskan. Itu bukan apa-apa. Tapi Lina tak percaya. Kau selingkuh dengan wanita yang lebih tua. Ini gila. Pertengkaran itu hampir terdengar oleh Bu Siti, tapi untungnya dia sedang keluar. Lina pergi sambil menangis, meninggalkan Aulia sendirian dengan kehancuran. Aulia menelepon Rina, marah. Ini salahmu. Rina datang dan mereka bertengkar hebat. Kau yang memulai, Aulia. Kau yang datang padaku. Akhirnya mereka diam dan Rina pergi. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Aulia mulai mempertanyakan identitasnya lebih dalam. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGB semakin ketat, hidup sebagai lesbian berarti hidup dalam ketakutan. Beberapa minggu kemudian, Bu Siti menemukan foto Aulia dan Lina di ponselnya. Ini apa? Tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Aulia terpojok, akhirnya mengaku. Aku suka wanita, Bu. Bu Siti marah besar, menampar Aulia. Kau bawa malu keluarga. Ayahmu akan kecewa. Aulia menangis, tapi tak mundur. Ini aku yang sebenarnya. Bu Siti mengusirnya sementara, memerintahkan tinggal di apartemen teman. Aulia pergi ke Rina, satu-satunya tempat yang terpikir. Rina menyambutnya, tapi dengan hati-hati. Ini akan sulit, kata Rina. Malam itu mereka berbagi cerita, dan perasaan mereka semakin dalam. Tapi Aulia tahu, ini pengkhianatan terhadap Lina dan keluarga. Konflik memuncak ketika Andi datang ke rumah, didorong Bu Siti. Aku ingin bicara dengan Aulia, katanya. Aulia menolak, tapi Bu Siti memaksa. Di pertemuan itu, Andi bilang, aku tahu rahasiamu. Tapi aku bisa bantu tutupi. Aulia terkejut. Ternyata Andi juga gay, dan pernikahan ini hanya topeng. Kita bisa saling bantu, katanya. Aulia tergoda, ini jalan keluar mudah dari tekanan sosial. Tapi hati nuraninya menolak. Apakah dia mau hidup bohong seumur hidup? Dia menolak Andi, membuat Bu Siti semakin marah. Kau pilih jalan sesat, seru Bu Siti. Aulia pergi lagi ke Rina, tapi kali ini, Rina ragu. Aku tak ingin jadi penyebab kehancuranmu. Aulia menghadapi pilihan berat. Dia bertemu Lina lagi, meminta maaf. Aku bingung, katanya. Lina memakan, tapi hubungan mereka retak. Kau harus pilih, kata Lina. Aulia pulang, mencoba bicara dengan Bu Siti. Bu, tolong pahami aku. Tapi Bu Siti keras kepala, mengancam putus hubungan. Di tengah itu, Rina menelepon. Aku akan bicara dengan ibumu. Aulia panik. Jangan. Itu akan lebih buruk. Tapi Rina bersikeras. Pertemuan itu terjadi di rumah, Bu Siti terkejut melihat Rina mengaku. Aku juga seperti Aulia, Siti. Dan aku suka padanya. Bu Siti marah besar. Kau khianati aku. Rina diusir, dan Aulia dilarang bertemu dengannya. Setelah pengakuan itu, rumah jadi seperti medan perang. Bu Siti tak bicara dengan Aulia selama berhari-hari, ayahnya yang baru pulang dari luar kota juga kecewa. Ini pengaruh buruk kota besar, katanya. Aulia merasa sendirian, tapi Rina menelepon diam-diam, kita harus kuat, katanya.
Aulia mulai mencari dukungan dari komunitas LGBTQ online, tapi takut ketahuan. Di Indonesia, kelompok seperti itu sering jadi target raya polisi atau kelompok radikal. Dia bertemu dengan seorang aktivis di sebuah pertemuan rahasia yang menceritakan kisah perjuangan. Banyak yang seperti kita, tapi kita harus hati-hati, kata aktivis itu. Aulia merasa terinspirasi, tapi juga takut. Lina datang lagi, kali ini untuk putus. Aku tak bisa bersaing dengan Rina, katanya. Aulia menangis, tapi tahu itu benar. Pengkhianatan itu menyakitkan, dan Lina pergi selamanya. Aulia merasa kehilangan, tapi juga bebas. Dia memutuskan menghadapi keluarga lagi. Aku tak akan berubah, Bu. Ini aku. Bu Siti akhirnya bicara, tapi dengan air mata. Aku takut kau menderita di masyarakat ini. Itu momen kelembutan pertama. Tapi tekanan sosial datang dari luar. Tetangga mulai bergosip, mungkin dari Andi yang bocor. Anak Bu Siti itu aneh, bisik mereka. Aulia merasa seperti buronan. Rina yang dipecat dari perusahaan karena gosip, datang ke rumah Aulia malam-malam. Aku kehilangan segalanya, tapi aku tak menyesal, katanya. Mereka berpelukan, dan kali ini, Aulia tak mundur. Cinta mereka tumbuh di tengah badai. Tapi Bu Siti menangkap mereka. Keluar dari rumahku, seru Bu Siti. Rina pergi, tapi Aulia ikut. Mereka tinggal di apartemen Rina, hidup dalam ketakutan. Apa kita benar? Tanya Aulia. Rina jawab, cinta tak pernah salah, tapi harganya mahal. Mereka mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi kenyataan pahit datang. Keluarga Rina juga menolak, adiknya memutus hubungan. Aulia mencoba berdamai dengan Bu Siti, tapi gagal. Kau pilih dia daripada keluarga? Tanya Bu Siti. Aulia menjawab, aku pilih diriku sendiri. Itu pilihan berat, tapi membawa kedamaian batin. Mereka hidup bersama, tapi tantangan datang. Di pekerjaan baru Aulia, rekan kerja curiga. Kau tinggal dengan siapa? Tanya mereka. Aulia bohong, tapi hati nuraninya terganggu. Rina juga kesulitan cari kerja. Ini harga yang harus kita bayar, katanya. Tapi cinta mereka semakin kuat, di tengah malam-malam penuh cerita dan dukungan. Suatu hari, Bu Siti datang ke apartemen. Aku rindu anakku, katanya dengan suara lemah. Aulia terkejut. Mereka bicara panjang, Bu Siti mulai paham meski sulit. Masyarakat kita keras, tapi aku tak ingin kehilanganmu. Itu langkah pertama menuju rekonsiliasi. Tapi Rina ragu. Apa dia tulus? Aulia yakin, tapi konflik belum selesai. Gosip menyebar, dan ada ancaman dari kelompok konservatif. Mereka harus lebih hati-hati. Waktu berlalu, Aulia dan Rina membangun hidup baru di Bali, jauh dari Jakarta. Di sana meski masih ada kin, tapi lebih bebas. Aulia bekerja di sebuah galeri seni, Rina membuka bisnis kecil. Cinta mereka berkembang, tapi bekas luka tetap. Aulia sering ingat Lina, rasa bersalah tak hilang. Apa aku egois? Tanyanya pada Rina. Rina jawab, kita semua buat kesalahan, tapi kita belajar. Keluarga Aulia mulai melunak, Bu Siti datang berkunjung, meski tegang. Aku coba pahami, kata Bu Siti. Ayahnya masih diam, tapi tak lagi marah. Tapi Higtro datang ketika gosip lama muncul lagi. Seorang teman lama Bu Siti menyebarkan cerita, dan media sosial ramai. Wanita seperti mereka tak pantas di masyarakat, tulis netizen. Aulia dan Rina dihadapkan pada pilihan sembunyi lagi atau lawan. Mereka pilih lawan, bergabung dengan komunitas LGBTQ di Bali. Kita tak sendirian, kata Rina. Pertarungan itu melelahkan, tapi membawa kekuatan.
Aulia menulis cerita hidupnya anonymously online, menginspirasi orang lain. Tapi harga tetap ada, teman hilang, ancaman datang. Akhirnya, di sebuah malam tenang di pantai, Aulia dan Rina duduk bersama. "Apa kita bahagia?" tanya Aulia. Rina tersenyum. "Ya, meski sulit." Cinta mereka bertahan, tapi pertanyaan tetap, apakah pilihan untuk hidup terbuka di tengah masyarakat yang penuh kin benar, atau justru membawa lebih banyak penderitaan?